Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu dalam keadaan sehat, dan selalu dalam pertolongan dan bimbingan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menyampaikan suatu ulasan penting dari seorang profesor. Ulasan ini atau berita ini kita ambil dari Indonesia Monitor ya. Yang kita ambil Indonesia Monitor pada tanggal 29 Januari 2023. Seorang Profesor Antoni Budiawan, ya, tulisan dari Profesor Antoni Budiawan yang merupakan Managing Director PEPS atau Political Economy and Policy Study. Dia mengatakan bahwa Indonesia mampu bayar utang. Ini rupanya hanya sebagai tanggapan atas Menteri Keuangan. Ya, pernyataan Menteri Keuangannya mengatakan beberapa waktu lalu Indonesia bisa bayar utang karena banyak pihak mempersoalkan utang Indonesia yang kini sudah mencapai 7.700-an, hampir 800, hampir 7.700-an ya, mencapai 800-an miliar US dollar. Yang dianggap itu luar biasa tingginya, banyaknya, dan dianggap akan Indonesia sulit untuk membayar utangnya. Sehingga dia mengatakan bahwa Indonesia bayar utang hanya sebatas retorika dan dongeng. Judul beritanya seperti itu. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba membacakan ulasan dari Profesor Antoni Budiawan tersebut. Utang pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi dibantu Menteri Keuangan Sri Mulyani naik pesat, naik 2 kali lipat dalam 8 tahun terhitung sejak 2014 hingga 2022. Utang pemerintah Indonesia pada akhir tahun 2014 hanya 2.609 triliun. Tetapi kemudian melonjak menjadi 7.734 triliun pada akhir tahun 2024. Jadi 2 kali lipat ya. Ini masih naik lagi. Ya, mungkin sampai akhir tahun ini bisa mencapai angka 8.000 ya. Atau naik ya 5.125 triliun selama 8 tahun. Tetapi rakyat tidak perlu khawatir, kita mampu bayar, begitu kata Menteri Keuangan. Kemudian ada timbul pertanyaan, apa kita mampu bayar? Pemerintah mampu bayar utang yang terus menggelembung itu? Apa iya, kata Antoni Budiawan. Dan pertanyaan itu selalu menjawab ucapan Menteri Keuangan itu. Karena kalau pemerintah mampu bayar utang, kenapa jumlah utang masih naik terus? Kalau pemerintah mampu bayar utang, kenapa pajak PPN dinaikkan? Demikian anomali pernyataan Menteri Keuangan yang dirasakan oleh rakyat. Sepertinya pernyataan kita mampu bayar utang mempunyai maksud pembenaran untuk menambah utang. Karena menurut APBN 2023, pemerintah akan menambah utang lagi pada tahun ini. Jumlahnya cukup fantastis, yaitu sekitar 700 triliun. Jadi kalau APBN 2023 itu berutang lagi sekitar 700 triliun, maka utang kita nanti pada tahun ini, kalau ini terrealisasi dan ini sudah masuk di APBN dan pasti diupayakan untuk dilakukan, itu berarti APBN kita mencapai 8 ya. Mencapai 8.000-an triliun, dan yang sekarang sudah 7.300-an triliun ya.
Karena faktanya pemerintah selama ini tidak pernah membayar utang dari kantong sendiri, dari pendapatan negara atau APBN. Artinya pemerintah selama ini membayar utang yang jatuh tempo dari utang lagi. Utang lama yang jatuh tempo dibayar dengan menarik utang baru. Nah, ini artinya bahwa pemerintah membayar utang selama ini dengan pinjaman terus, ngutang. Jadi utang baru dibikin untuk bayar utang yang lama. Jadi begitu terus, kita tidak bisa keluar dari, kalau ini tidak ada terobosan yang penting, kita tidak akan bisa keluar dari lingkaran setan utang ini, piutang ini. Dan oleh karena itu pengamat politik, sosial politik ekonomi yang tadi Pak Antoni Budiawan ini mengatakan ya seperti ini ya, dibayar dengan menarik utang. Jadi utang membayar utang, utang membayar utang gitu loh. Bukan itu saja, pemerintah Jokowi selama berkuasa juga tidak pernah membayar bunga utang dari kantong sendiri. Artinya pemerintah Jokowi selama ini membayar bunga utang dari menarik utang baru. Ya seperti itulah, ya, seperti yang kita katakan tadi. Jadi dari mana datangnya optimisme dan keyakinan Menteri Keuangan bahwa Indonesia mampu membayar utang? Pertanyaannya seperti itu. Karena faktanya utang pemerintah dan bunganya tidak pernah dibayar dari pendapatan negara, tapi dari gali utang baru, yaitu membayar bunga utang saja, pokok saja mesti berutang. Jadi begitu terus. Kita jadi menurut beliau kita tidak akan mampu dengan pola seperti ini, kita tidak mampu membayar utang yang telah begitu besar ya. Saya kira dari seluruh presiden, perdana presiden Pak Jokowi, pemerintahan Jokowi inilah yang paling melipat gandakan utang nasional kita. Di sisi lain faktanya keuangan negara semakin tertekan. Beban bunga utang pada tahun 2022 sudah mencapai 19% dari total penerimaan perpajakan. Rasio ini naik dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi yang hanya 17,8%. Padahal penerimaan perpajakan tahun 2022 naik pesat akibat kenaikan harga komoditas yang tinggi. Padahal sebagian beban utang juga sudah ditanggung oleh Bank Indonesia dengan mencetak uang yang digunakan untuk membeli surat utang negara tanpa bunga. Kemudian utang pemerintah yang jatuh tempo pada tahun 2022 mencapai 443 triliun atau sekitar 21,8% dari penerimaan perpajakan. Dengan demikian, beban bunga ditambah cicilan pokok utang yang harus dibayar pada 2022 sudah mencapai 40,8% dari penerimaan pajak. Subhanallah, besar sekali ini. Rasio yang tinggi tersebut sebenarnya sudah mencerminkan pemerintah sulit atau bahkan tidak mampu membayar kewajiban beban bunga dan pokok utang yang jatuh tempo. Akibatnya bunga dan pokok utang dibayar melalui penarikan utang baru, ditambah bantuan cetak uang dari Bank Indonesia, ditambah menaikkan pajak PPN. Jadi Indonesia mampu bayar utang hanya sebatas retorika dan dongeng yang hanya bisa terjadi kalau masih ada pihak yang mau memberi utang, atau pemerintah harus minta perlindungan dari Bank Indonesia dengan mencetak uang atau membebani rakyat dengan menaikkan pajak. Demikianlah kawan-kawan sekalian penjelasan atau tanggapan dari Profesor Antoni Budiawan terhadap posisi utang Indonesia yang dianggap oleh Menteri Keuangan bahwa Indonesia bisa membayarnya, tetapi fakta dan yang diuraikan oleh Profesor Antoni Budiawan ini seakan-akan mengerikan kita. Dan karena utang negara kita sudah terlalu tinggi, melampaui, sehingga dikhawatirkan oleh para pengamat ekonomi seperti Antoni Budiawan ini, dan menganggap bahwa apa yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan itu hanya sebagai retorika dan ilusi saja, dan seluruh utang-utang negara itu tentu kembali terbeban kepada rakyat, anak cucu kita, kepada negara kita, dan bisa berpuluh tahun bahkan beratus tahun ke depan kita selalu bergelimang dengan utang, dan semuanya ditanggung oleh rakyat Indonesia. Sehingga dianggap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini sangat merugikan ya bangsa Indonesia.
dan kebijakan-kebijakan itu banyak menyesatkan ya bangsa kita. Kita juga sebagaimana tadi dikemukakan bahwa posisi presiden utang yang mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, SBY 10 tahun terakhir itu utang kita hanya dalam posisi 2.500-an triliun US dollar. Ya, posisi utang kita. Tapi dan itu puluhan tahun ya, ada sekitar berapa tahun ya Indonesia merdeka setelah Pak Harto sampai sejak dari Bung Karno. Posisinya 60-an tahun ya. Utang kita cuma 2000-an gitu. Tapi dengan pemerintahan Jokowi hanya dalam waktu 8 tahun melipat 2 kali lipatnya membuat utang, yaitu sekitar 5.000-an ya, triliun hanya dalam waktu 8 tahun. Dibanding 60 tahun Indonesia mereka dengan sejumlah presiden yang hanya sampai sebelum Pak Jokowi itu 2.500-an kalau saya tidak salah triliun. Tapi Pak Jokowi hanya dalam waktu 8 tahun melipat gandakan 5.000-an, lebih dari 5.000 triliun membuat utang dalam waktu 8 tahun. 5.000 ribuan, lebih dari 5.000 triliun US dollar. Ya, 5.000, bukan US dollar, rupiah ya, triliun, saudara sekalian, 5.000 triliun, 5.000 lebih triliun. Bayangkan, jadi hanya dalam waktu 8 tahun dibanding puluhan tahun ke belakang dengan sejumlah presiden yang batas sebelum Pak Jokowi jadi pemimpin itu, menjadi presiden itu cuma 2.500-an. Itu sekitar 60 tahun tuh, tahun lebih ya. Ya bukan 70-an tahun lah Indonesia merdeka. Posisi utang cuma 2.500-an. Tapi Pak Jokowi memimpin dalam waktu 8 tahun telah membuat utang menjadi 5.000-an. Kalau ditambah lagi tahun 2023 APBN 23 maka sudah 6.000-an Pak Jokowi membuat utang triliun, 6.000-an triliun Indonesia. Bayangin aja, makanya kemudian Profesor Antoni Budiawan ini menganggap bahwa Sri Mulyani dari analisa mereka yang mengatakan optimis Indonesia bisa berutang, tetapi hitungan mereka itu hanya propaganda omong kosong dan hayalan, kata Profesor Antoni Budiawan. Terima kasih kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mencerdaskan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.